Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita memasuki materi tentang sistem reproduksi pada manusia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu reproduksi. Reproduksi adalah proses di mana organisme memperbanyak diri bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Selanjutnya, sistem reproduksi pada manusia tersebut, baik pada laki-laki dan perempuan, itu terbagi menjadi dua, ada secara internal dan eksternal. Fungsi dari sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi dari sistem reproduksi pada laki-laki adalah untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Fungsi dari sistem reproduksi pada wanita adalah memproduksi sel telur dan menyiapkan tempat janin semasa kehamilan. Fungsi dari sistem reproduksi laki-laki dan perempuan itu sangat berhubungan dan saling melengkapi untuk proses reproduksi. Sistem reproduksi pada laki-laki secara eksternal. Sistem reproduksi laki-laki secara eksternal terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada penis. Penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk melakukan hubungan seksual. Yang kedua, ada skrotum. Skrotum adalah kantong yang menggantung pada pangkal penis. Kantong kecil dan berotot ini berfungsi untuk melindungi testis, saraf, dan pembuluh darah. Selanjutnya, sistem reproduksi pada laki-laki secara internal. Sistem reproduksi pada laki-laki secara internal terbagi menjadi 7. Yang pertama ada uretra, yang kedua ada vas deferens, yang ketiga ada epididymis, yang keempat ada vesicular seminalis, yang kelima ada ductus ejaculatus, yang keenam kelenjar prostat, yang ketujuh kelenjar bulbouretral. Selanjutnya, kita akan memasuki sistem reproduksi pada wanita secara internal. Sistem reproduksi pada wanita secara internal terbagi menjadi 4. Yang pertama, tuba fallopi. Tuba fallopi adalah organ ini menyerupai kantong kecil atau tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Selanjutnya yang kedua,
Yang kedua ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar yang berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di sisi rahim. Selanjutnya yang ketiga ada vagina. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Yang keempat ada uterus atau rahim. Rahim adalah organ berongga yang berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita secara eksternal. Organ reproduksi pada wanita secara eksternal itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada labium mayor. Yang kedua labium minor. Dan yang ketiga kelenjar Bartholin. Yang keempat klitoris. Organ eksternal ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita dari berbagai penyebab, pembuahan sel telur oleh sperma. Mungkin dalam kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.